Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bimbisara. Kalau kalian suka film kolosal ini, film bagus yang untuk ditonton. Kalau yang kurang suka, tenang, film ini sangat dapat dinikmati karena juga menampilkan waktu masa kini. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Win 8420, Rizal Blue 3531, Rudini Rudaf, Super Killer D 7525, Doni Joner Pulung Sianturi 3905. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat mimin ya. Inilah Bimbisara yang merupakan raja kerajaan Trigarta pada masa 500 tahun sebelum Masehi. Dia menuju waktu terkini, tepatnya tahun 2022, dan cerita Bimbisara pun dimulai. Kisah ini diawali tahun 1974. Seorang bernama Sastri berhasil menemukan lokasi bekas kerajaan milik Bimbisara di tengah hutan. Dia membawa anaknya yang masih kecil, Subramanya, dukun Ketu, dan pasukan bersenjata. Sastri tidak tertarik dengan harta peninggalan Bimbisara. Dia hanya menginginkan Danvatari, sebuah buku yang ikut disimpan di gudang harta. Buku itu jauh lebih berharga dari apapun, karena akan membuat pemiliknya bisa menguasai dunia. Sepertinya Sastri bukan orang pertama yang datang. Di sana sudah ada banyak tengkorak manusia. Gudang harta Bimbisara masih dijaga oleh suku Ceruki hingga saat ini. Rombongan Sastri yang datang juga diserang. Untung saja ada pasukan bersenjata, sehingga semua penjaga berhasil dibunuh. Rombongan Sastri bisa mendekati gudang harta Bimbisara. Anaknya, Subramanya, yang begitu bersemangat, langsung ingin membuka pintu. Tindakan berbahaya itu dihentikan oleh Sastri. Naasnya, tanpa sengaja, Sastri memegang pintu gudang. Saat itu juga, dia terpental dan meninggal dunia. Subramanya sangat terpukul atas kematian ayahnya. Setelah puluhan tahun, Subramanya sudah dewasa, dikenal sebagai dokter ternama di kota Hyderabad. Namun semua prestasinya dalam dunia medis tidak bisa membuatnya puas. Rumah sakit yang dia dirikan bernama Danvatari. Itu menunjukkan Subramanya masih terobsesi dengan mimpi ayahnya, yaitu mendapatkan buku Danvatari di gudang harta Bimbisara. Dukun yang selalu menemani Subramanya, Ketu, sangat yakin Danvatari akan segera didapatkan. Ketu memiliki firasat jika Bimbisara sendiri yang akan datang membuka pintu gudang hartanya. Subramanya harus bisa sabar menunggu waktu itu tiba. Siapa sebenarnya Bimbisara? Dia adalah raja kejam dan terkejam yang hidup sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Bimbisara menaiki tahta kerajaan Trigarta setelah membunuh saudaranya sendiri. Kerajaan Trigarta di bawah kepemimpinan Bimbisara berkembang pesat dengan pedang. Semua kerajaan tetangga ditaklukkan. Bimbisara memiliki ambisi menjadi raja terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Sosok Bimbisara sangat buas, beringas, dan ganas. Dia tidak kenal takut, jangankan kepada manusia atau binatang. Kepada Tuhan saja, Bimbisara tidak memiliki rasa takut. Kesombongan Bimbisara memang seperti Fir'aun. Raja-raja yang hidup di masanya harus tunduk. Bimbisara biasa mendapat banyak hadiah dari kerajaan lain. Salah satu hadiah istimewa yang diterima yaitu Sanjivani, bunga yang bisa menghidupkan orang mati. Untuk membuktikan khasiat bunga Sanjivani, Bimbisari tega membunuh orang kepercayaannya, Zubaidah. Dan Zubaidah terbukti bisa dihidupkan lagi berkat Sanjivani. Bimbisara ingin terus memperluas kerajaan Trigarta. Panglima kerajaan, Bagheera,
diperintahkan untuk mengirim surat peringatan kepada Raja Asmaka. Jika tidak mau tunduk, kerajaan Asmaka akan dihancurkan. Putri kerajaan Asmaka, Ira, menentang keras kesombongan Bimbisara. Ira lebih baik mati daripada harus tunduk kepada Bimbisara yang keji. Keberanian Ira membuatnya disergap oleh tentara Trigarta. Bimbisara kemudian membunuh Raja Asmaka, sedangkan putri Ira yang pemberani dijebloskan ke dalam penjara. Bimbisara menyukai karakter putri Ira. Kekuatan Bimbisara memang tidak tertandingi, kekuasaannya semakin meluas. Jumlah harta Bimbisara yang dikumpulkan tidak terhitung nilainya. Harta itu disimpan dalam sebuah gudang. Kekayaan yang belum pernah dilihat dunia adalah milik Bimbisara, ucapnya bangga. Harta Bimbisara tidak akan pernah bisa diambil siapapun. Gudang harta dijaga oleh suku Cherokee. Pintu tempat harta juga hanya bisa dibuka oleh Bimbisara. Dia telah menyegelnya dengan sidik jari dan suara. Jika ada yang coba-coba membuka, maka akan langsung meninggal. Di kerajaan Trigarta, ada pendeta yang sangat ahli dalam pengobatan. Orang sekarat bisa disembuhkan dengan mudah. Kemampuan sang pendeta didapatkan dari sebuah buku yang kemudian dikenal sebagai Darvantari. Masalah muncul ketika pendeta itu mengobati musuh kerajaan Trigarta. Prajurit Trigarta datang untuk membunuh pasien. Pendeta yang berusaha menghentikan juga ingin dibunuh. Saat itulah penduduk desa setempat mengeroyok prajurit Trigarta. Bimbisara sangat murka mendengar prajuritnya berani dipukul oleh penduduk desa. Itu adalah aib besar yang bisa memunculkan keberanian para raja jajahan. Bimbisara datang langsung menyerang penduduk desa. Rumah-rumah dibakar. Pendeta berusaha menyelamatkan buku Darvantari. Namun anak buah Bimbisara mengambil buku itu karena diyakini sangat berharga. Apapun yang berharga harus menjadi milik Bimbisara. Sehingga nasib pendeta dibunuh oleh Bimbisara. Jangankan pendeta, anak kecil bernama Sarvari saja dibunuh karena tidak menunjukkan rasa takut kepada Bimbisara. Kekejaman Bimbisara sudah melewati batas. Dia ingin semua orang mengakui keperkasaannya. Para seniman terbaik di seluruh negeri diminta untuk melukis ketampanan dan kejantanannya. Bimbisara terpesona dengan karya salah seorang seniman. Wajah dan bentuk Bimbisara dibuat sama persis dengan aslinya. Padahal itu hanyalah cermin. Seniman yang membuat cermin melarang Bimbisara menyentuhnya agar tidak pecah. Bimbisara patuh. Dia sangat bangga memiliki benda bernama cermin. Benda itu ditaruh di kamar tidurnya. Malam harinya, Bimbisara bergaya melihat tampilannya di cermin. Dia seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Tiba-tiba ada bayangan orang bercadar melintas di cermin. Bimbisara diserang oleh seseorang yang ternyata sangat mirip dengannya. Orang itu adalah Devadatta, saudara kembar Bimbisara yang dianggap telah mati. Devadatta kembali untuk menyelamatkan kerajaan Trigarta dari perangnya yang jahat Bimbisara. Devadatta juga ingin menyelamatkan gadis yang dicintainya, yaitu Putri Ira dari kerajaan Asmaka. Kedua saudara kembar itu pun bertarung. Bimbisara yang terlihat lebih kuat, namun tanpa diduga. Devadatta menendang Bimbisara ke cermin, dan sebuah keajaiban pun terjadi. Tubuh Bimbisara masuk ke dalam cermin ajaib itu, melintasi batas ruang dan waktu. Devadatta sangat cerdik. Dia telah merencanakan semuanya dengan matang. Devadatta akan memerintahkan Trigarta dengan menyamar sebagai Bimbisara. Cermin ajaib didapatkan Devadatta dari roh jahat yang tidak sengaja dia bebaskan saat dalam pengembaraan. Cermin itu bisa membuat orang pergi ke masa depan. Terbukti dengan tubuh Bimbisara yang dibawa ke masa saat ini, tahun 2022 di kota Hyderabad. Di zaman ini, cermin ajaib sedang berada di dalam mobil milik sebuah museum. Bimbisara keluar dari cermin dalam kondisi pingsan. Sopir truk mengira Bimbisara sedang mabuk karena melihat pakaiannya yang sangat kuno. Tubuh Bimbisara dibuang ke jalan. Dukun Ketu yang sedang bersemedi mampu merasakan telah datangnya Bimbisara. Ketu bergegas memberitahu Subramanya Sastri. Mimpi Subramanya untuk memiliki buku Darvantari akan segera terwujud.
Seorang detektif swasta, Baburau, disewa untuk menemukan keberadaan Bimbisara. Baburau sendiri merasa aneh dengan misinya kali ini. Mana mungkin dia bisa menemukan seseorang yang hidup di masa lampau. Tapi karena dibayar mahal, dia setuju-setuju saja. Sementara Bimbisara terbangun dari pingsannya, dia heran melihat sekeliling yang jauh sangat berbeda. Belum lagi suara bising kendaraan yang memegahkan telinga. Suara apa ini? Di dunia apa saya sekarang? Ujarnya kebingungan. Bimbisara mengingat peristiwa terakhir yang menimpanya. Ini ulah Devadatta yang dianggap jahat dan kejam. Bimbisara tidak pernah menyangka jika cermin di dalam kamarnya bagian dari kelicikan Devadatta. Berada di zaman yang sama sekali berbeda membuat Bimbisara kebingungan. Dia harus menemukan kembali cermin ajaib. Bimbisara terus berjalan hingga malam berganti. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam perjalanannya, telinga Bimbisara terganggu dengan suara musik yang sangat keras. Bimbisara meminta agar suara itu dimatikan. Pemuda yang sedang mabuk, sebut saja namanya Telerdin, justru mengolok-olok pakaian Bimbisara yang sangat kuno. Apalagi setelah Bimbisara memperkenalkan diri sebagai Raja Trikarta, Bimbisara semakin ditertawakan. Jangankan orang aneh, polisi saja tidak mau dipatuhi oleh Telerdin. Bimbisara jadi kesal dan spontan berteriak memanggil panglimanya Bagheera. Tentu saja Bagheera tidak ada, karena Bagheera hidup di tahun 500 sebelum Masehi. Bimbisara yang bertambah kesal menendang mobil di dekatnya. Mobil itu terpental jauh. Kekuatan Bimbisara rupanya tidak hilang. Telerdin dibuat ketakutan melihat kekuatan dahsyat di depan matanya. Dia meminta maaf. Dua polisi Hyderabad, Sipa Jayanti, dan anak buahnya Prasadam juga terpukau dengan kekuatan Bimbisara. Vijayanti menawarkan pekerjaan untuk kemampuan hebat Bimbisara. Vijayanti siap membayar asalkan Bimbisara mau bekerja untuk polisi. Mendengar tawaran seperti itu, Bimbisara tersinggung. Berani-beraninya seorang raja perkasa ditawari pekerjaan. Bimbisara lebih memilih pergi menjauh tanpa arah lagi. Bimbisara terus berpikir cara kembali ke dunianya. Seorang pengemis tiba-tiba duduk di sampingnya untuk makan. Bimbisara jadi marah. Dia menendang pengemis tua itu. Berani-beraninya seorang pengemis duduk di samping Raja Trikarta. Berhari-hari hidup di kota Hyderabad membuat Bimbisara lapar dan haus. Untuk mendapatkan makanan, Bimbisara ikut para pengemis yang diberikan makanan gratis oleh donatur. Bimbisara melahap makanan rakyat jelata itu, padahal di kerajaannya dia selalu disajikan makanan mewah. Untuk bertahan hidup, Bimbisara berusaha beradaptasi. Pakaian yang selalu jadi olokan diganti. Bimbisara mengambil pakaian orang lain, dan betapa gembiranya ketika dia melihat ada cermin. Bimbisara mengira itu cermin ajaib. Dia mencoba masuk ke cermin dengan menabraknya hingga hancur. Ulah konyol Bimbisara membuat pemilik toko kaca marah. Bimbisara harus ganti rugi, tapi yang dilakukan justru sebaliknya. Bimbisara yang melihat banyak cermin jadi kalap, menabrakkan kepalanya ke semua cermin. Akibat tindakan ngawurnya, Bimbisara dibawa ke kantor polisi. Bimbisara malah menyundul jendela kantor polisi. Kepada si Vijayanti dan Prasadam, Bimbisara berbicara jujur tentang alasannya. Prasadam membohongi Bimbisara bahwa dia juga datang dari cermin ajaib. Bimbisara dijanjikan bisa kembali ke kerajaannya asalkan mau bekerja untuk polisi Hyderabad. Kali ini Bimbisara setuju. Untuk pekerjaan itu penampilannya harus diubah. Dia terlihat jauh lebih ganteng. Bimbisara mengikuti kegiatan si Vijayanti ke sebuah acara penghargaan. Di acara itu menteri memberikan penghargaan kepada Dr. Subramanya Sastri atas kontribusinya dalam bidang kesehatan. Sedangkan pada bidang sosial, penghargaan diberikan kepada Viswanandan Pharma. Sambutan dari Viswanandan membuat Bimbisara tercengang. Bagaimana tidak, Viswanandan mengaku penghargaan itu paling pantas diterima oleh leluhurnya Raja Bimbisara yang agung. Karakter Bimbisara adalah teladan bagi kami. Cita-citanya adalah kehidupan kita hari ini. Dia selalu menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ungkap Viswanandan.
Dr. Subramanya yang ada di acara itu kaget mengetahui keturunan Bimbisara masih ada di zaman ini. Namun yang paling kaget tentu saja Bimbisara sendiri. Dia seperti tersambar petir di siang bolong. Bagaimana mungkin dirinya sangat kejam justru diagung-agungkan keturunannya. Rasa penasaran membuat Bimbisara mengikuti Viswanandan. Saat itu, Viswanandan meresmikan patung Bimbisara di kampus yang dikelola keluarganya. Bimbisara dibuat terharu oleh keturunannya. Peristiwa lebih mengejutkan terjadi. Balok derek konstruksi yang jatuh akan menimpa Bimbisara. Seorang anak kecil mendorongnya sehingga Bimbisara selamat. Wajah anak itu sangat mirip dengan Sarvari, anak yang telah dibunuh di kerajaannya. Bimbisara seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sarvari adalah cucu Viswananda, keturunannya sendiri. Ternyata nama Bimbisara harum dan dikenal sebagai raja baik hati karena saudara kembarnya Devadatta. Identitas palsu Devadatta sebagai Bimbisara membuat nama Bimbisara tercatat sejarah sebagai Raja Agung. Devadatta telah memerintah Trigarta dengan penuh kasih sayang dan kebajikan. Devadatta juga sempat meminta maaf kepada Putri Ira dan mengakui identitas aslinya. Bimbisara asli telah dia kirim ke zaman berbeda melalui cermin ajaib. Sementara Bimbisara tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Masa lalunya di kerajaan Trigarta juga terkenang. Dosa Bimbisara terlalu besar seluas samudra. Sarvari yang dulu dia bunuh justru menjadi penyelamatnya saat ini. Bimbisara mulai menyadari dosa-dosanya. Untuk menebus dosanya, Bimbisara meminta maaf kepada Sarvari. Dia berusaha membahagiakan anak yang telah menyelamatkannya itu. Aktivitas Bimbisara dilihat oleh detektif Babu Rao yang disewa Subramanya Sastri. Anak buah Subramanya, Syafi'i, menculik Sarvari. Bimbisara jadi murka. Dia mengejar mobil penculik. Rupanya Bimbisara sudah ditunggu puluhan preman. Bimbisara meminta secara baik-baik agar anak kecil yang diculik dibebaskan. Syafi'i dan para preman diingatkan untuk tidak main-main. Jumlah mereka yang hanya puluhan orang hanya hal kecil bagi Bimbisara. Ratusan orang saja sudah biasa dibantai sekaligus. Kata-kata Bimbisara tidak membuat Syafi'i takut. Bimbisara kemudian menunjukkan kekuatannya. Semua orang dihajar. Ini seperti bukan pertempuran, tapi menjadi tempat pembantaian para preman. Bimbisara menunjukkan apa itu perang. Dia tidak menyisakan satupun musuh. Semua orang dibunuh, tidak terkecuali Syafi'i. Bimbisara berhasil menyelamatkan Sarvari. Subramanya Sastri dan Dukun Ketu yang datang terlambat menjadi yakin jika pelakunya adalah Bimbisara. Apalagi Ketu menemukan cincin milik Bimbisara yang terlepas saat bertarung. Selamatnya Sarvari membuat Bimbisara dianggap pahlawan oleh Viswanandan dan keluarganya. Bimbisara menjadi lebih dekat dengan keluarga itu, yang sebenarnya keturunan Bimbisara sendiri. Di waktu yang sama, pada zaman berbeda, kerajaan Trigarta mengalami bencana kekeringan, rakyat kelaparan, persediaan makanan kerajaan menipis. Devadatta alias Bimbisara palsu kesulitan mencari solusi. Orang kepercayaan Bimbisara, Zubaida, menyarankan agar harta yang telah disimpan digunakan sebagai solusi. Jumlah kekayaan Bimbisara tidak terhitung nilainya, hidup rakyat bisa ditanggung. Masalahnya, gudang itu hanya bisa dibuka oleh Bimbisara. Devadatta menyadari keberadaannya tidak berguna untuk menyelamatkan kerajaan. Oleh karena itu, identitas aslinya diungkap sebagai saudara kembar, bahwa raja di hadapan mereka bukanlah Bimbisara, tapi Devadatta. Menurut pendeta kerajaan, Devadatta selaku saudara kembar Bimbisara bisa membuka gudang harta dengan melakukan ritual khusus. Namun resikonya bisa membuat Devadatta atau Bimbisara terbunuh. Devadatta setuju apapun resikonya demi kesejahteraan rakyat.
Jika dia meninggal, tahta kerajaan akan diserahkan ke Putri Ira. Keberanian Putri Ira diyakini bisa memimpin Trigarta. Keputusan itu membuat Panglima Kerajaan Bagheera kecewa. Bagheera yang merasa lebih layak menjadi raja ingin memberontak mengambil alih tahta. Zubaida mendengar obrolan Bagheera. Bimbisara harus dibawa kembali untuk menyelamatkan kerajaan. Zubaidah pergi menggunakan cermin ajaib mencari Bimbisara. Zubaidah muncul di sebuah museum tempat cermin ajaib disimpan. Sama halnya dengan Bimbisara, Zubaidah juga kebingungan dengan dunia tahun 2022. Apalagi banyak orang menutup wajahnya dengan masker. Zubaidah lebih heran lagi saat dia bersin. Orang-orang jadi lari ketakutan. Zubaidah mulai berkeliling mencari Bimbisara. Orang yang dicari sedang sibuk menghadapi permainan Subramanya Sasri. Bimbisara harus mematuhi semua perintah Subramanya. Jika tidak, semua keturunannya akan dibinasakan. Untuk membuktikan jika itu bukan sekedar ancaman, Subramanya membunuh ayah Sarvari Rajib. Sebuah mobil menabrak Rajib hingga tak bernyawa. Bimbisara ketakutan jika ada yang akan terbunuh lagi. Apalagi semua keluarga Viswanandan sudah diculik. Bimbisara terpaksa mau mengikuti semua perintah Subramanya. Viswanandan tidak mengerti kesalahannya sehingga dimusuhi. Subramanya dan Ketu mengungkapkan fakta mengejutkan jika orang yang sebelumnya menyelamatkan anak kecil mereka adalah Bimbisara. Orang yang dibicarakan tiba di lokasi harta karun. Bimbisara tidak menyangka jika kerajaannya dulu yang sangat megah kini seperti menjadi kuburan. Hanya bangunan gudang harta yang masih tersisa. Subramanya meminta Bimbisara untuk mengambil buku dan fantari yang ada di dalam gudang harta. Mengingat hanya Bimbisara yang bisa membuka pintu gudang. Bimbisara sangat marah mendengarnya. Dia ingin membunuh Subramanya yang kurang ajar, tapi nyawa Sarvari dalam bahaya. Subramanya telah menyuntikkan virus mematikan ke anak kecil itu. Jika obat penawar tidak diberikan dalam waktu 24 jam, Sarvari akan meninggal. Obat penawar hanya bisa diketahui melalui buku pengobatan dan fantari. Itu artinya Bimbisara yang kini lebih membutuhkan Danvantari untuk menyelamatkan Sarvari. Masalahnya saat itu di zaman berbeda, Devadatta sedang melakukan ritual khusus untuk membuka pintu gudang harta. Akibatnya tubuh Bimbisara terpental saat ingin membuka pintu. Subramanya jadi kesal karena Bimbisara gagal. Subramanya tetap memaksa agar Bimbisara menyerahkan buku dan fantari. Bimbisara sendiri heran mengapa gudang hartanya tidak bisa dibuka. Saat itulah dia bertemu Zubaidah, orang kepercayaannya di Trigarta. Zubaidah melaporkan situasi kerajaan yang kacau balau. Untuk menyelamatkan Trigarta, Zubaidah mengajak Bimbisara pulang ke kerajaan melalui cermin ajaib yang ada di museum. Sementara di kerajaan, Bagheera sudah mulai melakukan pemberontakan. Devadatta ingin dibunuh untuk mengambil alih tahta. Beruntung, Bimbisara datang tepat waktu. Bagheera yang dianggap setia tidak disangka berani berkhianat. Bimbisara menantang siapapun yang ingin mengambil alih Trigarta. Dengan mudah, Bimbisara membunuh semua para pemberontak. Bimbisara kok dilawan, ya hukumannya kematian. Selanjutnya, Bimbisara ingin membuka pintu gudang harta, namun itu tetap tidak bisa dia lakukan karena segel pintu dalam kendali ritual khusus. Bimbisara tidak marah seperti dulu lagi. Dia bisa mengerti niat baik Devadatta untuk kemakmuran kerajaan. Devadatta kemudian menyelesaikan ritual sehingga pintu terbuka sendiri. Bimbisara masuk ke gudang hartanya. Dia hanya butuh buku dan fantari untuk menyelamatkan Sarvari. Harta kekayaan Bimbisara sungguh tidak ternilai. Semua jenis emas dan barang berharga lainnya ada tersimpan di sana. Jika diuangkan, mungkin harta Bimbisara bisa untuk membeli satu negara, bahkan dunia. Setelah Danvantari ditemukan, Bimbisara mengucapkan terima kasih kepada Devadatta karena Devadatta telah menjadikan nama Bimbisara dikenal sejarah sebagai raja yang baik hati. Bimbisara kemudian mempercayakan Trigarta kepada Devadatta. Buku Danvantari yang sangat berharga
juga diamanahkan untuk dijaga. Sebelum kembali ke tahun 2022, Bimbisara meminta pendeta kerajaan membuat ramuan untuk menyelamatkan Sarvari. Barulah Bimbisara menemui Subramanya lagi. Subramanya sangat murka melihat Bimbisara datang tanpa buku dan Vantari. Sardari dan keluarganya ingin dibunuh. Bimbisara tampil ganas, puas, dan beringas menyelamatkan keturunannya. Satu tembakan pistol dari Subramanya tidak membuat tubuh Bimbisara lemah. Semua anak buah Subramanya mampu dia lenyapkan. Sayangnya, 5 peluru kembali mengenai tubuh Bimbisara. Dia sudah tidak kuat lagi. Hebatnya, Bimbisara masih bisa membunuh Subramanya. Setelah semua musuh tumbang, Bimbisara mengobati Sarvari dengan ramuan yang dibawa dari masa lalu. Veswanandan sangat bersyukur atas semua yang telah dilakukan oleh leluhurnya, Bimbisara. Akhirnya, Sarvari yang diselamatkan terbangun. Anak itu tidak jadi meninggal, tapi Bimbisara yang meninggal. Dia meninggal dalam posisi duduk bergaya. Apakah Bimbisara benar-benar telah meninggal? Tenang saja, kerajaan Trigarta memiliki bunga Sanjivani yang bisa menghidupkan orang mati. Dan kita tunggu film Bimbisara bagian kedua, dan film pun berakhir.